Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Musaki, dosen program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Kurikulum yang dipakai merujuk pada Panduan Kurikulum Pendidikan Diploma 3 Keperawatan Indonesia IVK tahun 2022. Untuk mata kuliah yang saya ampu di sini adalah keperawatan gawat darurat dengan total 2 SKS, di mana terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kemudian mata kuliah ini ada di semester 5. Deskripsi untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar atau basic life support dan bantuan hidup lanjut advanced life support. Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas yaitu disaster nursing. Praktika dan praktek klinik dirancang dalam pembelajaran untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini ada 3 ranah kompetensi pada mata kuliah keperawatan gawat darurat, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Untuk kompetensi sikap terdiri atas 1. Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini termaktub dalam capaian pembelajaran lulusan 01. Untuk yang kedua, yaitu mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Ini termaktub dalam CPL 08. Adapun kompetensi pengetahuan yaitu 1. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Ini termaktub dalam CPL 02. Untuk kompetensi yang ketiga yaitu keterampilan khusus. Yang pertama, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Ini ada pada CPL 03. Kemudian keterampilan khusus kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Ini ada di CPL 05. Kemudian yang ketiga, mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Ini termaktub dalam CPL 06. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan CPMK, ini ada 5 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan gawat darurat. CPMK kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar atau yang kita kenal dengan istilah BHD. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan gawat darurat. CPMK keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. Dan CPMK terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gawat darurat. Demikian untuk 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian di sistem pembelajaran kita yang kita terapkan di Stikes Pemkab Purworejo yaitu terdiri atas
16 kali pertemuan, di mana itu terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian 2 terdiri atas UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester, sehingga total 16 kali pertemuan. Kemudian di pembelajaran kita, mahasiswa kita menggunakan bentuk perkuliahan teori, praktikum, kemudian praktek kerja lapangan atau yang kita kenal juga istilahnya praktek klinik. Di mana untuk perkuliahan teori tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa atas teori, prinsip, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dalam satu bidang studi. Kemudian untuk perkuliahan praktikum mempunyai tujuan untuk mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi yang terbatas. Kemudian yang ketiga, praktek kerja lapangan, yaitu bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam keadaan nyata di lapangan. Ketiga bentuk perkuliahan tersebut dapat dilakukan lewat kegiatan tatap muka, yaitu komunikasi langsung dengan mahasiswa, penugasan terstruktur, yaitu ada tugas terbimbing, ada kegiatan belajar mandiri, dan pembelajaran berbasis daring. Berikutnya terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita terapkan di Stikes Pemkab Purworejo ada perkuliahan, kemudian ada diskusi, kemudian ada penugasan, kemudian ada metode probandus dengan simulasi dan demonstrasi. Kemudian juga ada berlatih dengan alat peraga atau phantom yang kita sediakan di laboratorium keperawatan kita. Kemudian ada metode studi kasus dengan merangsang mahasiswa dengan case study atau kasus. Kemudian metode praktek klinik yang nanti dilaksanakan di akhir pembelajaran setelah anak-anak mengikuti proses ujian skill lab. Adapun untuk metode penilaian kita ada 2. Yang pertama penilaian teori dan penilaian praktek. Untuk komponen penilaian teori kita nilai berdasarkan yang pertama UAS, ujian akhir semester dengan komposisi 40%, kemudian ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, dan yang ketiga adalah tugas, yang mana untuk tugas ini kita melihat item dari poin diskusi, keaktifan, soft skill, dan attitude juga dengan komposisi 30%, sehingga total 100%. Untuk penilaian praktek, kita ada komponen ujian lab dengan bobot 30%, kemudian ada ujian praktek yaitu bobot 70%. Kita lihat dari keaktifan, kehadiran, disiplin, dan tanggung jawab. Semuanya bisa diikuti dengan syarat pertemuan untuk kehadiran dari mahasiswa minimal 75%. Demikian penjelasan terkait dengan proses pembelajaran dari awal deskripsi mata kuliah hingga terakhir untuk metode penilaian. Adapun setelah ini saya akan menyampaikan di kelas untuk CPMK yang kedua, di mana saya mengambil materi tentang konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar atau BHD. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah. Kita awali dulu dengan berdoa. Untuk berdoa, monggo kita berdoa sejenak. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan teman-teman untuk mendapatkan ilmu bisa masuk dan bisa menjadi berkah. Berdoa, disilakan. Selesai. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, apa kabar semuanya hari ini? Ada yang tidak sedang sehat? Atau semuanya sehat-sehat semuanya? Oke, terima kasih. Semoga perkuliahan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi di pertemuan keempat, yaitu BHD atau bantuan hidup dasar. Dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah Basic Life Support atau BLS. Sebelum kita masuk ke tema ini,
izin Pak Zaki review pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat tema sebelumnya apa? Izin Pak. Oke. Tema sebelumnya yaitu SPGD ya. SPGDT. Oke. Yaitu Apa itu SPGDT? Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Oke, sip. Kemarin betul sekali. Mas Reza ya? Ya. Oke, Mas Reza. Betul sekali kemarin kita ketemu pertemuan materi SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Di sana kemarin kita menjelaskan bagaimana proses ketika terjadi bencana, bagaimana koordinasi dan komunikasinya. Mungkin satu pertanyaan dari Pak Zaki. Kemarin ada fase di SPGDT yang ada 3 ya yang terlibat. Coba Mas Reza jelaskan apa fase itu dan siapa saja yang terlibat. Untuk fasenya ada 3 Pak. Yang pertama fase pre-hospital. Oke. Yang kedua fase intra-hospital. Betul. Yang ketiga yaitu antar-hospital. Oke, sip. Kita kasih aplaus buat teman kalian. Oke, betul sekali ya. Jadi kemarin kita sudah menyampaikan di fase pre-hospital berarti ada fase di mana di lokasi kejadian bencana, kemudian di intra-hospital ketika korban yang sudah ada di lapangan kemudian dibawa ke rumah sakit, dan kemudian ketika di rumah sakit fase selanjutnya adalah antar rujukan atau antar rumah sakit. Itu terjadi manakala ketika korban ketika ditangani di rumah sakit pertama itu tidak bisa atau tidak mampu karena peralatan belum tersedia, sehingga perlu dikomunikasikan dirujuk ke rumah sakit yang lain. Oke ya. Kita langsung saja masuk ke tema hari ini. Ini adalah Basic Life Support atau BHD. Pertanyaannya, adakah yang sudah tahu apa itu BHD atau pernah mendengar istilah BHD? Monggo. Menjawab Pak. Oh, oke. Eva. Ya. BHD adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi, yaitu pernafasan atau sirkulasi pada manusia yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Oke, sip. Dapat poinnya masuk. Jadi BHD betul sekali. BHD itu, bantuan hidup dasar itu adalah satu kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi jantung dan fungsi pernafasan. Biasanya teman-teman, orang yang harus diberikan pertolongan berupa BHD ini, salah satu contohnya adalah kejadian kasus cardiac arrest atau henti jantung. Kita akan lihat. Sebelum ke sana, ini capaian pembelajaran dulu untuk mata kuliah hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep BHD. Mahasiswa mampu memahami konsep BHD. Jadi nanti BHD apa aja teman-teman bisa memahaminya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kembali konsep BHD. Jadi nanti ada pengertian BHD, terus kemudian nanti ada prosedur CPR atau RJP dalam bahasa Indonesianya. Kemudian nanti terakhir ada kapan BHD itu dihentikan. Selain itu juga nanti teman-teman akan coba melihat secara sekilas bagaimana proses atau alur ketika kita menemukan pasien dengan henti jantung. Kita ke slide berikutnya. Nah, nih izin. Jadi BHD ya, bantuan hidup dasar, dia punya tujuan untuk memberikan oksigen ke otak dan jantung sampai kondisi layak dan mengembalikan fungsi jantung dan pernafasan ke kondisi normal. Jadi orang yang henti jantung itu otomatis suplai oksigen dan sari-sari makanan ke otak itu pasti akan menurun. Bahkan kalau misalnya kita tidak bisa mengembalikan segera, maka akan terjadi mulai dari kerusakan sel-sel otak, kematian sel-sel otak, dan sampai nanti ada istilah kematian secara biologis. Gitu ya. Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, tindakan BHD yang cepat dan tepat ini akan memperbesar kemungkinan korban selamat. Banyak kasus-kasus di masyarakat kita, orang dengan henti jantung tiba-tiba kemudian di masyarakat belum tahu bahwa keluarganya itu mengalami serangan jantung dan bingung untuk melakukan pertolongan apa, sehingga yang diupayakan ya hanya kemudian cari bantuan untuk segera dirujuk. Padahal pada momen itu ketika kita mengerti bahwa pasien itu mengalami henti jantung, ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan CPR ya. Nanti ada istilah orang awam itu bagaimana bisa melakukan CPR itu ada nanti ya.
Oke. Nah, ini ada kejadian gawat darurat. Pada saat kejadian seperti ini, maka kondisinya adalah dibutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Nah, ini beberapa contoh kedaruratan sehari-hari. Jadi kita bisa melihat selain tadi henti jantung atau serangan jantung, nih ada kasus juga tenggelam. Di contoh-contoh kasus tenggelam itu juga biasanya ketika ada tenggelam karena dia tidak bisa menghirup oksigen karena di air, ya dia biasanya terus tidak sadarkan diri. Kita tolong, kita amankan, misalnya dia di sungai. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dia memang mengalami henti jantung, nadinya berhenti, kita RCP. Atau nadinya ada tapi napasnya nggak ada. Nah, itu juga ada teknik, nanti kita bisa memberikan dengan bantuan nafas atau pada aspek breathing. Kemudian ada kasus stroke, obstruksi atau sumbatan benda asing di jalan napas nih. Inhalasi asap atau gas, jadi biasanya ada kebakaran. Ada kebakaran seperti kejadian beberapa waktu yang lalu ya, kita mendengar di daerah Tangerang ya, Tangerang atau daerah Banten lah, ada satu pabrik es yang kemudian ternyata meledak dan itu menimbulkan asap yang luar biasa dan banyak korban yang dia mengalami sesak napas karena itu inhalasi. Kemudian ada overdosis obat, ada keracunan juga, trauma, infak miokard. Infak itu satu kondisi di mana otot jantung, miokard itu otot jantung. Jadi otot jantung tidak tersuplai oksigen dan dia sudah mengalami infak. Itu sudah kematian sel-sel otak. Kematian sel-sel jantung. Kemudian ada sambaran petir, koma, sengatan listrik. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah ini, jadi teman-teman juga harus memahami ini yang sering terjadi tadi, bahwa sirkulasi darah yang terhenti 4-6 menit dia menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Nah, ini konsep BHD atau dalam hal ini adalah RJP yang terbaru. Jadi kita menggunakan kaidah DRS-CAB. Apakah ada yang tahu tentang DRS-CAB? D itu apa? R itu apa? Mungkin pernah mendengar. Atau C itu apa? Gitu ya. Ada yang tahu? Adik tahu adik? Apakah tahu konsep DRS-CAB? Belum tahu? Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu D? Apa itu R? Apa itu S? Apa itu C? Apa itu A? Apa itu B ya? Oke. Nah, ini adalah D. D pertama artinya danger. Danger itu adalah bahaya kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya. Artinya apa? Dalam fase danger ini kita, karena dalam kondisi bahaya kita ada punya prinsip 3A. Amankan 3A. Aman buat kita sebagai penolong, aman buat korban, dan aman buat lingkungan. Jadi 3A ini harus dipastikan benar-benar sudah ada. Kalau kita sebagai penolong, aman penolong kita misalnya tidak menggunakan handscoon, atau misalnya kita tidak menggunakan masker, atau menggunakan APD yang lain, maka kita jangan kemudian memaksa atau menerjang untuk kita melakukan pertolongan. Karena prinsip 3A ini yang pertama bagi kita aman buat penolong. Aman buat korban juga. Kalau ada korban kejadian di sungai, nggak mungkin kita langsung kasih pertolongan di air. Kita harus amankan dulu korban ditarik ke atas. Itu fase pertama D, danger. Kata kuncinya ada di 3A. Ya, kita ulangi. 3A itu apa? Yang pertama, A, aman buat penolong. Yang kedua, aman buat lingkungan. Yang ketiga, aman pasien. Oke. Kemudian kita lanjut ke fase R. R itu apa? R kepanjangannya respon, ya. Cek respon korban dengan teriak, bangun Pak, Bu, Beb, ya gitu ya. Kalau kekasih kita, Beb bangun Beb, sayang, gitu. Mama, Abi, Umi. Nah, ini kalau misalnya ada kita panggil. Kemudian tepuk bahu. Jadi setelah dipanggil, Pak, buka mata, nggak buka mata, ditepuk bahunya. Ternyata juga nggak buka mata, maka kita yang ketiga berikan rangsang nyeri. Bisa ditekan di area sternum menggunakan jari ini. Ada juga yang mengatakan dicubit di area musculus gluteus di sini, boleh. Itu yang penting dikasih rangsang nyeri dan itu tidak membahayakan. Yang direkomendasikan di area sternum, kalau kita tekan di sini itu akan terasa sakit. Kalau bagi pasien yang tidak sadar itu akan merangsang buat dia merespon. Kalau ternyata memang tidak ada respon, maka kita lanjut ke tahapan berikutnya. Oke. Nah,
ini S, jadi DRS. S itu send for help atau shout for help. Artinya itu minta tolong. Jangan kita menjadi pahlawan kesiangan. Itu nggak boleh. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita butuh bantuan. Nggak mungkin kita melakukan tindakan pertolongan itu sendiri, itu nggak mungkin. Jadi kita bisa minta tolong, bisa minta bantu. Kalau misalnya kita punya HP, gunakan HP, telepon layanan 119, telepon layanan puskesmas terdekat untuk kita minta tolong. Kita sampaikan, selamat siang 119, izin melaporkan, saya Zaki nih misalnya. Saya Zaki, saya menemukan korban kecelakaan di Jalan Nasional Bayan. Ada 3 korban tidak sadarkan diri, butuh bantuan segera ke sini, butuh apa aja disampaikan. Kemudian C, kita masuk C. Jadi DRS sudah, kita masuk ke C. C itu adalah circulation, artinya sirkulasi. Cara gampangnya pada fase C ini adalah dengan kita mengecek nadi. Di mana nadi yang kita cek? Karotis. Kita punya nadi karotis ada berapa? Berapa? 2. Jadi kalau kita masih hidup, coba teman-teman bisa raba sendiri di area leher. Yuk kita raba masing-masing. Kita punya nadi karotis, lokasinya ada di leher, ada 2, kanan dan kiri, atau karotis dextra dan karotis sinistra. Nah, ini diperiksa di sini, dicek, dan ini caranya Anda bisa bisa jadi patokan. Meraba nadi karotis 2 sampai 3 cm dari samping trakea. Jadi dari trakea tarik 2 sampai 3 cm ke kanan maupun ke kiri. Agak ditekan, kita akan merasakan pulsasi. Ada satu pertanyaan, dan ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kenapa di nadi karotis? Kenapa tidak di nadi? Oke, Jumati. Kenapa di nadi karotis? Menjawab karena tekanannya yang kuat dan Oke. paling dekat dengan jantung. Betul sekali. Jadi 100 buat Jumati. Aplaus buat Jumati. Nah, ini untuk kalau tadi tidak ada nadi yang teraba, maka kita segera ambil posisi untuk RJP. Secara teori kita lihat pasien harus terlentang di atas permukaan yang keras dan datar. Posisi penolong ada berlutut di samping pasien, boleh di kanan, boleh di kiri. Kemudian kalau di ini berdiri di samping tempat tidur pasien. Misalnya kalau di bed ya. Nah, kita ke fase A, airway. Jadi setelah tadi sirkulasi, kita cek nadi dan nafas secara bersamaan, kemudian tidak ada nadi, kita ambil posisi untuk RJP. Tadi sudah tahu di mana Anda meletakkan lokasi titik kompresi, kemudian posisinya harus tegak lurus sudah tahu, maka setelah itu kompresi, Anda sebelum ngasih breathing, Anda harus memastikan airway-nya clear. Tujuan airway ini adalah membersihkan dan membuka jalan nafas. Karena siapa tahu ketika kita mau ngasih bantuan nafas nanti, breathing berikutnya, ternyata ada sumbatan. Ada cairan, ada bakso, cilok, ya, cimol gitu. Nah, itu harus dikeluarin, nggak boleh itu masih netap di situ terus kemudian Anda nanti kasih ventilasi, tetap percuma. Nanti oksigennya nggak masuk. Ini airway. Nah, untuk breathing ini ada beberapa teknik perlu saya sampaikan, tapi yang pertama ini yang tadi saya sampaikan mouth to mouth itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Kemudian, nah ini bagging lebih baik berdua. Jadi satu tangan penolong yang lain itu kemudian fokus kepada sungkupnya dengan kaidah C-form nanti. Kemudian yang satunya yang backing. Nah, ini menjelang terakhir slide. Jadi ada pertanyaan kapan BAD dihentikan? Jawabannya adalah ini. Ketika ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Kalau sudah ROSC, ya berarti dia sudah kembali denyut jantungnya. Napasnya sudah kembali, maka kita harus hentikan tadi. Yang kedua, tim EMS data, Emergency Medical Service. Bala bantuan yang tadi kita telepon di tahapan ketiga yang send for help itu sudah datang, maka kita serahkan, jangan gaya ya. Oh Pak, saya pengen jadi pahlawan, ini belum tuntas ini Pak, misi saya belum berhasil ya, nggak usah. Sudah ada tim ahlinya, serahkan ke yang ahli dan jangan sekali lagi menjadi korban berikutnya karena kita kecapean atau kelelahan. Nah ini nomor 3, penolong terancam keselamatannya atau kelelahan. Ya itu prinsip pokoknya jangan menjadi pahlawan kesiangan. Kalau kita memang sudah nggak mampu ya udah kita stop. Ya. Yang terakhir adanya perintah resusitasi dihentikan. Kalau memang misalnya di bangsal melihat bahwa setelah diperiksa
ternyata pasien memang sudah meninggal dunia. Baik dilihat dari pupilnya, dilihat dari nadinya, kadang di EKG juga gitu ya. Sudah terjadi gelombang yang kayak di sinetron itu. Gitu ya. Gelombang apa ini namanya? Lurus. Ini gelombang EKG yang paling mudah diingat. Kalau ada soal gitu udah pasti bisa jawab. Apa namanya? Asistol. Jadi kalau udah satu garis lurus, asistol, Pak. Ada soal EKG lurus, asistol, Pak. Udah meninggal. Oke. Ini gambarnya dan oke, terima kasih, thank you. Aplaus buat kita semuanya. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan kuliah hari ini, izinkan Pak Zaki memberikan beberapa pertanyaan untuk kita evaluasi ya. Kita evaluasi dari apa materi yang kita sudah sampaikan tadi. Oke, coba saya bertanya random saja. Pertanyaannya adalah apa kaidah atau prinsip dari kita melakukan RJP atau CPR? Ada kaidah yang ada sekian huruf. Itu yang jadi patokan. Ada yang tahu? Tadi kaidahnya apa aja? Dari D sampai itu bocorannya. Apa urutannya? Ada yang tahu? Boleh? Atau sama-sama nggak apa-apa? Apa aja? Yang pertama? D. Berikutnya? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Yang keenam? Oke. D, R, S, C, B. D itu apa? Danger. R itu apa? Response. S? Symphonia. C? A? Oke. B? Breathing. Oke ya. Jadi sebagai penegasan untuk kasus henti jantung atau cardiac arrest menggunakan prinsip DRS CAB, C-nya di depan. Tapi kalau pada kaidah trauma, kaidah pasien yang tidak mengalami henti jantung, kaidahnya menggunakan A, B, C, urutannya aja. Oke, pertanyaan terakhir aja untuk karena kita sudah di ini ya. Kapan BAD itu dihentikan? Oh, oke. Gantian sekarang so. Mas Andi, kapan BAD dihentikan? BAD dihentikan satu kembalinya ke jantung atau adanya nadi. Oke, betul. Yang kedua, tim EMS datang. Oke. Yang Berikutnya, penolong terancam keselamatannya betul. atau kelelahan. Siap. Terakhir? Yang keempat, adanya resusitasi stop dari tim medis. Oke, adanya perintah untuk menghentikan resusitasi dari tim medis. Oke. Sepertinya itu saja kuliah kita di hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita ada skill lab. Ya, jadi teori yang sudah kita paparkan hari ini, kita akan lanjutkan besok sebagai RTL-nya, rencana tidak lanjut. Kita akan praktekkan di skill lab. Nanti dengan menggunakan Phantom, kita gunakan Phantom, kita RJP langsung praktek seperti yang teori tadi kita bahas. Mungkin itu saja dari Pak Zaki. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Terima kasih dari Pak Zaki. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.